Nah sekarang, yang tadi pilih penonton sering biasanya disebut dalam ilmu psikologi kepribadian dengan istilah Latin disebut phlegmatis. Walaupun nama-nama watak itu banyak sebetulnya, setiap peneliti menemukan namanya, tapi semua terbagi 4 besar. Phlegmatis. Kekuatannya damai. Ya Bu, siapa yang tadi pilih penonton? Ibu damai bukan? Tenang. Diplomatis, tahu diplomatis? Ya, Ibu bisa bicara tidak jujur-jujur amat. Diplomatis tuh begitu. Makanya orang phlegmatis ini orang yang bisa menjalinkan lagi kalau orang bertengkar atau jadi bempernya orang. Para teman-teman diplomat atau duta besar itu orang pasti harus diplomatis. Nggak boleh terlalu jujur-jujur amat, bertengkar nanti negara kita. Ya, makanya disebut diplomatis. Ya, praktis, mau yang praktis. Nggak mau yang ribet itu yang tadi pilih penonton. Dapat diandalkan. Kenapa? Dia senang dengan pekerjaan monoton. Mana tadi ibu-ibu yang pilih penonton? Ada pilih penonton tadi? Iya. Ya, ini tadi. Dan humoris itu. Senang bercanda. Walaupun agak garing. Cuman di kepala kan tadi kita udah bilang ya, di sini ada kekuatan, ada kelemahan kan? Sudah ada programnya. Kelemahannya apa? Suka menunda-nunda. Tidak tegas. Kenapa? Karena mau damai. Dia nggak mau keras, nggak mau tegas. Apalagi cari aman sendiri, itu kelemahannya orang phlegmatis di sini. Ya, apalagi tidak punya motivasi. Rumahnya tipe 36, udahlah ini aja lah, udah enak lah pokoknya, enak banget dah sudah. Diajak makan di restoran, ditanya mau makan apa, terserah. Itu. Karena tipe phlegmatis cepat bersyukur. Udah syukur gue ditraktir. Masa gue yang milih kan gitu. Titik kelemahannya di penakut juga. Kebayang gak ibu, saya tipenya phlegmatis. Tahun 98 disuruh ngurus anak pecandu narkoba. Ya Allah. Yang perilakunya itu normatif bukan, schizofren bukan. Waduh, diapain ini anak? Ya, takut dulu saya, takut jelas. Kenapa? Karena saya orang damai. Program penakut ini udah di sini. Cuman kalau kita terus bilang, aduh aku takut, aduh gue penakut banget, aku udah penakut banget, itu nanti program penakutnya malah nyala. Makanya nggak usah disebut-sebut. Apa yang disebut-sebut? Berani, 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 berani. Memang program berani nggak ada di sini kita, tetapi dibentuk di sini yang baru. Berani, 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 berani. Makanya saya amalan zikir Asmaul Husnanya pilihnya ya itu. Ya Aziz, ya Jabbar, ya Qahar, ya Qawiyu. Wow. Supaya jalan pesan itu ke tubuh juga dan tubuh kita mengikuti pesan itu. Ya ini. Saya sebisanya tidak nyalakan program suka menunda-nunda nih. Udah ada di sini emang. Cuman kalau berusaha kemudian kita tidak buka, disitulah ikhtiar kerasnya itu. Disitulah mengalir pahala. Saya nih Bu, kepengennya tidur siang. Cuman pekerjaan tidak membuat saya harus tidur siang. Harus disiasati kalau begitu. Bagaimana? Antara satu tempat ke tempat lain lumayan. Setengah jam barang 1 jam. Saya senang banget kalau di Jakarta begitu. Tetapi pada saat kembali ke daerah, ke Makassar, ya ampun, 10 menit nyampe, 10 menit nyampe. Belum juga nyampe. Kapan tidur siang? Bahaya nih. Ya, itulah kelebihan kalau kita di kota besar. Buat orang phlegmatis. Tinggal di mana? Jakarta, yes. Kamu senang banget padahal kan itu macet. Justru itu. Ya, ini tadi. Nah ini. Kemudian
kemungkinan besarnya dapat suaminya yang ini, koleris, di mana hasratnya mengatur. Kemudian kekuatannya apa? Pemimpin, berkemauan keras, tegas, produktif, independen, memiliki visi. Wow. Istrinya yang ini, yang udah syukur punya rumah kecil, suaminya memiliki visi. Nggak bisa nih, udahlah mas, tipe 36 nggak bisa. Boleh tipe 36 tapi punya 5. Wah. Terus saya tanya, yang kerja siapa? Karena buat orang pragmatis, kalau bisa nggak kerja, pilih yang itu. Saya jaga anak aja di rumah. Maunya gitu. Tapi bersyukur saya, suami saya tipe ini. Kalau nggak tipe ini, nggak bakal di sini, Bu. Saya pasti jadi dokter yang prakteknya di samping rumah aja, yang di garasi tuh. Nah, karena dulu, Bu, cita-cita saya jadi dokter dari kecil. Kenapa kamu mau jadi dokter? Supaya prakteknya di garasi. Ya Allah. Zaman dulu kan dokter banyak praktek di samping rumahnya. Itu cita-cita saya. Jadi nanti di garasi ini kan ada pintu di situ, tinggal kasih horden. Lagi ada pasien lagi pulang antar ini ya, pasien baru tinggal lihat anak-anak, udah makan belum? Cita-cita saya begitu. Jangan berantem. Sakit apa, Pak? Ya. Duduknya cuma di kursi doang begini doang. Nyet. Tapi karena pasangannya begini, suami saya apa waktu pertama kali kami menikah? Saya pantang ngelihat istri sering di rumah. Hah? Waduh, harusnya saya tahu sebelum menikah nih. Kebayang nggak, Bu? What? Iya. Aduh. Dulu, Bu, di awal-awal habis nikah, namanya juga tipe ini. Kenapa suka ngantuk? Karena jarang marah. Energinya habis untuk handle perasaan. Makanya lobet. Kebayang tidak pasangan hidupnya begini? Makanya siang kadang-kadang leyeh-leyeh ketiduran. Nggak mau tidur siang, cuman ketiduran. Itu suami pulang ngelihat saya gitu, saya takutnya minta ampun. Enggak mas, ketiduran. Belum belajar ini nih. Saya menikah tahun 92, saya belajar ini tahun 99. Antara 92 sampai 99, kebayang kan? Tapi saya lebih beruntung daripada ibu-ibu yang kawinnya 92 baru tahu 2006 ya. Atau baru tahu 2017. Iya, justru itu karena dulu saya tahu ilmu ini, waduh, ya, ilmu ini salah satunya yang menyelamatkan saya. Harus dibagi. Ya, ini. Gitu, bayangin, Bu. Dan kelemahan orang koleris, dingin. Bayangkan, sudahlah laki-laki tipe ini. Memang kelemahannya dingin. Kita udah belajar, laki-laki kalau baru sampai di rumah 10 menit pertama, apapun perasaannya, mukanya datar. Udahlah mukanya datar, tipenya ini. Kayak apa tuh mukanya, Bu? Nggak ada binar-binar di matanya. Lihat istrinya ketiduran begini aja dia. 10 menit. Saya terbangun di menit ke-6 sampai terus lihat wajah suami begitu mukanya. Nggak gini nih. Belum belajar ilmu tarik napas. Jadi ditelan itu sakit hati. Sempat gondokan. Bisa paham, Bu, kalau kita nggak banyak belajar. Tapi justru gara-gara inilah saya jatuh cinta sebetulnya.
Tapi karena nggak belajar, waduh, tersiksa. Ini. Kebalikannya ini misalnya, tipe kita yang ini nih, istri nih, melankolis atau pemikir atau tak memilihnya penulis skenario, ya, kekuatannya sempurna. Di kepalanya selalu bilang, ibu lakukan dengan sempurna, lakukan dengan sempurna. Makanya waktu itu saya bilang, gampang mau tahu tipe ini, pencet odol dari bawah, lipat, sabun cair, habis kocok-kocok pakai air. Itu karena ingin sempurna habisnya. Memang istilahnya irit. Kalau terlalu ekstrim, pelit. Ini analitis, pemikir yang mendalam. Apa-apa dipikirin, sampai kadang susah tidur. Ya, ada nih cerita nyata nih. Saya juga pernah share kemarin di Islam Itu Indah ya. Suaminya tipe ini, istrinya tipe ini. Tidur pakai guling. Udah lelap itu suami dibangunin sama istrinya. Ayah, kaget. Ada apa? Gulingnya kebalik. Guling kebalik. Apanya kebalik? Kata suaminya yang tipe ini. Yang dia pakai aja kan? Kembang-kembangnya harus menghadap ke atas. Ya Allah. Kata istrinya, saya takut nggak bisa tidur ya. Kalau lihat ini terus kan lihatnya begini terus. Itu suaminya, ya Allah gini dong. Karena memang analitis, tekun, disiplin, rapi, berbakat nih. Tipe ini nih. Makanya pemusik berarti tipe ini, penulis buku tipe ini, pemahat patung pasti tipe ini bu. Dia ukir. Michelangelo itu pemahat patung Yunani. Waktu dia mau pahat patung berbentuk manusia, dia masuk ke ruang ya mayat dulu untuk lihat otot gimana seratnya ya gitu. Makanya tuh patungnya luar biasa. Nggak ada pemahat patung tipe ini. Gak ada tipe ini. Tapi yang nanti pasarkan tipe ini, yang memarketingkan tipe ini. Kenapa? Dia tipe pembicara, ramah, hangat, antusias, bersahabat, responsif, banyak bicara. Dia akan cerita, ibu patung ini ya Allah Masya Allah dibuat oleh seseorang yang sangat paham akan lekuk-lekuk otot itu. Waktu dia cerita seolah-olah dia yang bikin. Karena tipe ini jago buat, cuman nggak bisa promosi. Disuruh promosi keringat dingin. Gimana caranya bu? Karena pemikir bukan pembicara. Ini kelemahannya apa? Pemurung bu, pemurung. Kenapa? Karena semuanya pengen rapi dan tidak semua orang rapi. Nih tipe ini kurang bermasyarakat. Kenapa? Tipe ini senang di dalam rumah, sudah gitu punya ruang sendiri. Ya ini tipe ini melankolis. Bahkan tipe ini bu, meja kerjanya kalau ada yang dudukin dia tahu. Ini pasti ada yang duduk di meja kerja aku nih. Kok kamu tahu? Kursinya bergeser 30 derajat. Ya Allah. Tipe ini nih, uangnya diambil di dompet, dia tahu. Nih 2 lembar hilang 100 ribuan nih. Kok tahu bu? Nomor serinya saya atur. Nomor serinya saya urut. Ya Allah. Mana ibu tadi yang pilih penulis skenario? Betul, dompetnya rapi kan? 10.000 sama 10.000 kan gitu. 20.000 kepala pahlawan hadap kanan semua. Dapat kembalian jelek biasanya tuker ya. Iya kan bu? Iya. Nggak ada bu. Ya ampun, dia setrika pakai tangan tuh. Baru dimasukin. Ini
tipe ini. Ya, iya. Itu berjodoh, takdir kodarnya tipe ini. Yang punya kelemahan ceroboh, emosi labil, membesarkan masalah, tidak sipin, dan egosentris nih tipe ini nih. Berantemnya tuh gara-gara taruh handuk, ambil baju di tengah, ya kan? Iya, nggak cuci kaki pergi tidur, berantemnya gara-gara itu. Istrinya gitu, cuci kaki. Mungkin awal-awal pernikahan, Mas cuci kaki ya. Oke, masih mau. 10 tahun, Mas cuci kaki. Ya Allah, gini doang, tadi gue udah cuci kaki, kata suaminya. Cuman ke ruang tamu bentar. Mulai gitu kan. Tipe ini nih, dia tahu kos kaki kanan sama kos kaki kiri beda. Ibu, tipe ini tahu nggak kos kaki kanan sama kiri beda? Enggak. Bahkan dia tanya. Ini ada kisah nyata begini. Kebalik nih, suaminya yang ini, istrinya yang ini. Habis nikah, belum lagi malam pengantin, suaminya ngajarin istrinya, sayang, kos kaki kanan itu yang bentuk tumitnya begini ya, kos kaki kiri bentuk tumitnya begini. Kalau nanti dilipat, hadapkan 2 tumit itu dan kamu gulung. Itu istrinya langsung, emang ada ya kos kaki kanan dan kos kaki kiri? Dia menikah umur 27 tahun, aku 27 tahun baru tahu ada kos kaki kanan, ada kos kaki kiri. Ya itu lihat, bayangkan Bu. Berantemnya garing. Sakit hati Bu, sakit hati. Cuman karena tipe ini gembira, dia ketawa aja. Untung zaman dulu nggak ada gadget yang kita bikin film-film kecil gitu. Kalau ada dia pasang gitu, ada ya. Terus diupload. Berantemnya gitu. Apa yang terjadi? Iya gitulah. Ya. Suaminya tipe ini, istrinya tipe ini. Satu ketika jalan-jalan, udah hamil nih ya, anak pertama. Hamil bulan kedua kan, ya Allah kayak apa ngidamnya ya Bu ya. Suaminya sayang banget karena tipe suami ini tuh penyayang banget sama istrinya dan sangat romantis. Kita jalan aja dipegangin aja. Nah. Dan tipe ini orientasi target atau orientasi jadwal. Dia lihat istrinya agak mual dan diajaklah, ayo kita jalan-jalan sayang ya. Jam segini gini nanti kita kesini. Oke. Siang-siang panas, orang hamil, lewat es krim, lewat. Mas, aku pengen makan es krim dong. Bisa juga sih dia beli langsung, cuman kalau lagi manja-manja. Sebentar sayang, buka buku. Tidak ada di agenda. What? Ini kejadian bener nih. Dia konseling sama saya. Saya antara mau ketawa sama kasihan tuh Ibu. Masa mau es krim aja harus orientasi waktu. Ya Allah, ya tapi Mas aku pengen banget. 2 jam lagi ya sayangnya. Kalau aku nggak bisa terburu-buru gitu. Aku nggak bisa dadakan. Orang hamil setelah 2 jam udah hilang kepengen makannya, ya nggak? Iya. Setelah 2 jam, saya mau makan es krim, udah lewat. Untung es krim. Kalau dia pengennya durian gimana? Ya, ini begini memang, begini. Tetapi waktu belum berjadi rumah tangga, itu ketertarikannya begitu. Tipe ini tertarik sekali dengan ini. Kenapa? Ini menggembira. Kenapa? Tipe ini tipe serius. Dari kecil dia serius. Suatu ketika di umur yang 25, 27 ada orang gembira, dia gembira juga. Langsung dia bilang, oh orang ini yang bisa membuat aku gembira di dunia ini. Tipe ini karena dari kecilnya dia slorde, ceroboh, berantakan. Lihat ada orang yang dikit-dikit ngerapiin barangnya, makanya dia langsung bergembira. Ya Allah,
ada juga yang perhatian sama aku, makanya tertarik di situ. Karena nggak belajar watak, menikahlah. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, masih tidak apa-apa karena penuh kasih sayang cinta, dan tentu masih ada nafs. Ya, iya, masuk bulan keempat, nak ning, udah. Mas, kalau pencet odol dari bawah dong. Ah, sama aja keluarnya. Mas, kalau bangun tidur selimutnya dirapiin, dilipet dong. Nggak usah, ntar malam juga dipakai lagi. Berantemnya gara-gara itu. Mulailah yang tipe ini mulai. Ya, dia merasa kok kita beda ya. Sebetulnya karena beda itulah dia bertemu. Itu perlu disadari. Tipe ini gimana? Tipe ini sangat tertarik sama tipe begini. Kenapa? Kebiasaan damai. Tiba-tiba ada yang memimpin. Ya Allah, dia imam aku. Tipe ini tertarik sama ini. Kenapa? Ada yang disuruh. Karena ini pesuruh. Kebalik ya? Pesuruh apa? Tukang nyuruh maksudnya. Penyuruh. Pesuruh beda ya. Makanya dia seneng banget. Ih, kok ada ya perempuan mau ikutin aku. Nah, itu ketertarikan pertamanya. Tapi lama-lama ini merasa sangat terzolimi sama ini. Iya Bu, merasa sangat terzolimi sama ini. Waduh, kalau nggak banyak belajar tentang ya janjinya Allah terhadap kita yang bersabar, kalau nggak banyak taklim, kemudian lebih banyak hukum adat yang di otak ini, pamali, siri, kamu mau diinjak-injak sama begitu, wow jadi gitu. Tapi karena belajarnya ya tentang tuntunan yang ada di Islam yang begitu bagusnya, ya Allah selalu janjikan kita bersabar, nanti dengan bersabar kamu akan mendapatkan banyak hal gitu. Sabar ya Allah, sabar. Selamat juga sampai sekarang kan? Iya, alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya Bu Vera ya. Tiap hari kita bisa ngaji. Iya, kenapa kalau enggak? Ini kan perbedaan yang luar biasa. Apalagi kalau kita yang ini, suami yang ini. Cakep kan? Dua perbedaan yang sangat menyolok. Tetapi itulah soulmate. Ya. Oh maaf, nggak kelihatan ya? Ini tipe yang tadi misalnya memilih artis itu sering disebut dalam ilmu psikologi kepribadian pakai bahasa Latin namanya sanguinis. Atau tipe hasrat gembira. Ya, biasanya dapat pasangannya tipe melankolis. Itu memang ketertarikannya gitu. Sebetulnya kira-kira nih ya, Allah pertemukan dua watak yang berbeda dalam mahligai rumah tangga. Untuk apa kira-kira? Ya, saling melengkapi. Atau ya, kelemahan wataknya nanti ya bisa tertutupi. Atau ya, kalaupun menjadi tipe yang ini misalnya melankolis, nggak ekstrim, suruh rapi banget, serius banget. Ini tipe melankolis kan serius, pasangannya suka bercanda, dibecanda-candain terus. Umi ya, tak ting tung Umi, Abi tambah seneng deh sekarang setelah Umi anak 5. Kenapa? Umi tambah subur. Apaan sih? Tipe melo kan begitu, suka-suka gitu tuh. Kadang tersinggung. Tipe melo karena pemikir Bu, dia inget terus.
kalau diledek-ledekin. Suaminya udah lupa. Karena tipe sanguinis orang spontan, namanya juga bercanda. Ya, udah seminggu Uminya merengut terus. Kata abinya, Umi kenapa sih merengut terus? Umi kesel. Kesel kenapa? Abi ngomongin sesuatu. Ngomongin apa? Waktu itu hari Minggu. November 23. Jam 9:15. Wah, tipe ini paling nggak bisa inget tanggal, inget angka, inget nama, nggak bisa. Emang Abi ngomong apa? Abi bilangin Umi subur. Ya Allah, Umi, Abi aja udah lupa. Dan berharap tipe ini nggak serius-serius amat. Nah, ini kan tipe yang seneng keluar, ya kan? Seneng keluar, seneng jalan-jalan. Ini tipe ini nih, ya kan? Seneng yang spontan, nggak ada perencanaan pergi, tang, gitu, ya. Tipe ini nggak bisa. Ntar dulu. Agendakan paling tidak 1 minggu sebelumnya. Hah? Aku pengen jalan-jalannya sekarang, Umi. Akhirnya apa? Akhirnya yang biasanya spontan, ya, semaunya gitu, akhirnya mulai mencoba untuk memplanningkan, walaupun nggak bisa lama-lama. Tipe ini nggak bisa planning lama-lama. 2 hari aja udah cukup, Bu. Umi, besok lusa kita ke Jogja ya. Itu Abi udah planning tuh, besok lusa. Kata istrinya, ya Allah Abi, keburu-buru amat, keburu-buru. Besok lusa teh 2 hari. Aduh, Umi nggak siap apa-apa. Ya, berantemnya karena itu. Oke? Tapi itulah yang disebut dinamika, dinamisasi. Setelah udah pong, diem-dieman sekian menit, rindu banget. Aduh, separuh jiwaku pergi. Selamat pagi. Itu lagunya nyambung ke situ. Ya, baik, bisa paham ya?